Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke satu sumber spesifik yang Anda bagikan nih, bab 10 dari buku 21 Lessons for the 21st Century, karya Yuval Noah Harari. Judulnya aja udah provokatif ya, terorisme, jangan panik. Agak aneh nggak sih di tengah semua ketakutan yang ada, kok malah disuruh jangan panik? Mari kita coba bedah deh kenapa begitu. Betul. Sumber ini memang langsung kayak menantang cara kita biasanya mikir soal terorisme, gitu. Fokusnya itu loh bukan cuma soal serangannya, tapi lebih ke gimana kita, masyarakat bereaksi. Dan reaksi itu ternyata jadi kunci permainan mereka. Oke. Hal pertama yang wah langsung bikin kaget dari sumber ini tuh perbandingan angkanya. Disebutkan kalau korban terorisme di Eropa sejak 1945, kalau dijumlah semua tuh masih kalah jauh sama korban satu pertempuran aja di Perang Dunia Pertama. Kayak pertempuran Eisne ketiga, itu 250.000 korban jiwa. Jauh banget kan? Kalau dampaknya secara fisik relatif kecil, terus kenapa ya? Rasanya buat Anda, buat kita semua kok menakutkan banget gitu. Nah, itu dia intinya. Sumber ini jelasin kalau terorisme itu kayak meretas rasa takut kita. Jadi bukan kekuatan fisiknya yang utama, tapi kemampuannya buat membajak imajinasi jutaan orang. Gitu, mereka kayak neken tombol panik di otak kita. Ada contoh lain tuh, di Israel tahun 2002. Itu kan puncaknya serangan teror ya. Ada 451 korban jiwa. Mengerikan pasti. Tapi di tahun yang sama, kecelakaan mobil tuh korbannya 542 orang. Secara rasional kan, mobil lebih mematikan. Tapi kok terorisme yang rasanya lebih mengancam eksistensi kita? Jadi ini lebih ke psikologis ya, bukan semata-mata soal angkanya. Harari bahkan sampai menyebutnya teater. Wah, ini agak kontroversial nggak sih? Kedengerannya kayak meremehkan penderitaan korban gitu. Nah, itu poin bagus buat diklarifikasi. Maksud teater di sini tuh bukan berarti nggak nyata atau nggak menyakitkan buat korban ya. Tentu dampaknya tragis, nggak bisa diremehkan. Tapi teater di sini lebih merujuk ke strategi terorisnya. Mereka kan biasanya lemah ya secara militer, nggak punya kapasitas buat hancurin negara secara langsung. Jadi tujuan mereka itu bikin pertunjukan kekerasan yang spektakuler, yang mengerikan. Nah, tontonan ini yang dirancang buat memicu ketakutan massal dan yang lebih penting lagi, memancing reaksi berlebihan dari negara. Oke. Jadi provokasi itu tujuan utamanya. Sengaja banget mancing biar negara naik pitam gitu ya, terus melakukan tindakan drastis. Tapi kenapa negara modern gampang banget sih kepancing? Sumber ini kan bandingin sama abad pertengahan. Wabah Black Death bunuh jutaan orang, tapi raja nggak digulingkan karena dianggap gagal cegah wabah. Kok sekarang beda banget? Bedanya ada di kontrak sosial negara modern. Gitu. Kalau zaman dulu kan mencegah wabah itu bukan tugas utama raja. Mungkin menjaga ajaran agama lebih penting kali ya. Kalau sekarang, legitimasi negara itu sangat bergantung sama janjinya buat menjaga ruang publik bebas dari kekerasan politik. Dan karena negara modern itu sebenarnya udah berhasil banget menekan kekerasan dibanding era-era sebelumnya. Makanya, satu insiden terorisme kecil aja, itu rasanya udah kayak kegagalan besar. Ancaman langsung ke fondasi negara. Makanya, ada dorongan kuat buat bereaksi keras, buat nunjukin kalau negara masih berkuasa dan bisa melindungi. Wah, saya nggak pernah mikir sampai ke situ. Jadi justru karena negara modern lebih aman secara umum, kita malah jadi lebih sensitif ya sama kekerasan politik sekecil apapun. Ironis juga ya. Dan ini nyambung ke bahaya sebenarnya menurut Harari. Tepat sekali. Bahaya terbesarnya itu bukan aksi terornya sendiri, tapi reaksi kita terhadapnya. Ketakutan kolektif, kemarahan yang meluap, terus kebijakan keamanan yang mungkin berlebihan, pembatasan kebebasan sipil, atau bahkan intervensi militer yang gegabah, seringkali kerusakan akibat reaksi ini jauh lebih besar daripada kerusakan serangan awalnya. Jadi kalau kita bereaksi berlebihan, wah terorisnya malah berhasil dong. Mereka capai tujuannya tanpa perlu repot-repot pakai kekuatan militer besar. Mereka malah pakai kekuatan negara buat melawan negara itu sendiri. Licik juga ya caranya. Itu dia intinya. Reaksi berlebihan kita itu, ya kemenangan terbesar mereka. Mereka mancing, terus kita yang kayak melakukan pekerjaan berat buat mengubah lanskap politik atau sosial sesuai harapan mereka. Atas nama keamanan, lagi. Oke. Jadi kesimpulan dari sumber ini cukup jelas ya. Pahami dulu mekanisme terorisme.
Gimana ia bekerja lewat psikologi dan provokasi. Itu kunci supaya kita nggak terjebak dalam permainan mereka. Bukan berarti meremehkan ancamannya loh ya, tapi supaya bisa merespons dengan lebih kepala dingin dan rasional. Pesannya jelas, jangan panik. Nah, dan ini ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Kalau terorisme itu sangat bergantung pada respon psikologis kita dan reaksi negara, seberapa besar sih peran Anda sebagai individu buat mengelola rasa takut pribadi? Dan gimana kontribusi Anda supaya respons masyarakat secara keseluruhan itu lebih terukur, nggak emosional waktu menghadapi ancaman ini? Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut nih.